Oke, kita sedikit berbincang film sekaligus belajar ekonomi dari film yang sebenarnya dirilis sudah cukup lama, tahun 2015 yang lalu. Tapi film ini menurut saya keren banget penggambarannya dan banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Aktor-aktor yang memerankan pun juga dipilih secara tidak main-main ya. Ada Christian Bale, Ryan Gosling hingga Brad Pitt. Ada yang tahu kalau tahun 2008 kemarin di perekonomian dunia itu terjadi peristiwa krisis ekonomi global. Ya, bukan tahun di 1998 ya, tapi 2008. Ya mungkin bagi yang ada di Indonesia dampaknya nggak separah seperti Krismon tahun 1998 lah. Tapi di Amerika sono dan beberapa negara-negara lain dampaknya terasa hingga bertahun-tahun setelahnya. Nah, di film Big Short ini berkisah tentang beberapa profesional di bidang keuangan ya, yang bisa dikatakan akan memprediksi terjadinya krisis global dan sebagian mendapat untung gila-gilaan dari krisis tersebut. Nah, jadi bukan rahasia lagi dong kalau setiap orang mendambakan memiliki rumah sendiri, entah itu nyicil atau langsung lunas. Di Amerika pun sebelum krisis sekitar tahun 2000-an, The Fed atau Bank Sentralnya Amerika mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga hingga 1% buat menstimulus ekonomi Amerika yang saat itu memang sedang lesu. Kebijakan ini sukses karena suku bunga sentral jadi turun dan masyarakat kalau mau beli rumah bisa bayar cicilan dengan bunganya lebih rendah. Kemudian ada Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di Amerika yang saat itu ikut main di pasar properti. Lehman Brothers ini sebenarnya bukan pemain baru dalam bidang investasi karena dia sudah berdiri sejak tahun 1800-an lah, dan cabangnya ada banyak sekali mulai di benua Amerika sendiri hingga di kawasan Asia Pasifik. Dia hanya kalah besar dari Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Merrill Lynch. Lehman Brothers kemudian melihat potensi pasar properti yang cenderung stabil harganya di US, dan kemudian dia melihat ada potensi keuntungan dari diturunkannya suku bunga oleh The Fed tadi. Mereka kemudian membuat program cicilan rumah, ya kayak KPR kalau di Indonesia, tapi bagi masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata kategori yang biasanya disetujui oleh bank. Nah, kita bisa katakan bahwa yang di bawah standar ini itu adalah yang kategori subprime, sedangkan yang biasa di ACC oleh bank itu adalah kategori konvensional mortgage. Kalau yang konvensional mortgage ini minimal dia setelah dinilai harus punya nilai FICO di atas 600, sedangkan yang subprime mortgage ini sekalipun di bawah 600 bisa di ACC untuk mengajukan cicilan rumah. FICO ini gampangnya adalah seperti prinsip 5C ya, dalam penentuan seseorang bisa diterima atau tidaknya oleh bank, ya seperti credit capacity, credibility, seperti itu. Jadi seseorang yang mengajukan cicilan akan dinilai dulu mulai dari riwayat pinjaman, hutang yang dimiliki, jenis pinjaman, dan lain-lain yang nanti akan dikonversi menjadi FICO score. Orang dengan skor FICO di bawah 600 tadi berisiko lebih besar untuk mengalami gagal bayar atau kredit macet. Karena di sini rata-rata orang yang di bawah skor 600 itu yang memiliki penghasilan tidak tetap atau tidak jelas dia penghasilan dari mana, kemudian dia punya banyak cicilan seperti itu. Tentu saja subprime ini banyak diminati oleh masyarakat yang mendambakan punya rumah dengan penghasilan yang terbatas. Sebagai konsekuensi ringannya syarat pinjaman, biasanya bank akan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Tujuannya ya supaya mengganti resiko yang ditanggung oleh bank tadi. Pasti kan mulai kepikiran, bagaimana misalkan yang subprime tadi kalau gagal bayar. Nah, Lehman Brothers tinggal melakukan reclosure atau penyitaan terhadap properti tadi, lalu ditawarkan dengan lelang, seperti yang kalian jumpai di Indonesia lah. Asumsinya kan kalau harga properti itu kan cenderung stabil, jadi wajar kalau bank investasi pede dengan mekanisme semacam ini ya. Dan tidak ada sejarahnya semenjak Perang Dunia Kedua terjadi krisis akibat perumahan. Sistem perbankan di US juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pada saat orang atau lembaga mengajukan pinjaman ke bank, kemudian di ACC, pinjaman tadi supaya dapat menghasilkan keuntungan yang berlebih lagi, dia akan dijual ke bank investasi macam Lehman Brothers, Goldman Sachs, ataupun JP Morgan. Bank investasi lalu mengemasnya ke dalam namanya CDO, Collateral Debt Obligation, atau gampangnya adalah obligasi yang bisa dibeli oleh investor. Nah, CDO ini khusus yang berasal dari jenis kredit perumahan disebut sebagai MBS.
CDO MBS ini juga ada pengelompokannya. Ada lembaga peranking CDO MBS yang akan mengelompokkan mulai dari kategori dari orang yang mengajukan kredit kemudian bisa melunasi penghasilan besar, penghasilannya tetap, itu akan masuk ke kategori AAA, hingga yang terakhir kategori B. Jadi bisa dibayangkan bahwa yang subprime mortgage atau yang cenderung berisiko tadi itu akan masuk di kategori yang B ya. Disinilah harusnya lembaga peranking tadi menjalankan perannya dengan baik, tapi dia malah menjadi penyebab salah satu krisis terbesar pada era modern. Banyak CDO MBS yang gagal bayar atau yang berkategori B tadi, supaya laku di investor dikemas lagi dan dirating menjadi setidaknya double A. Karena mereka kan juga nggak mau rugi ya. Di sini investor juga tidak akan tahu ya. Asumsinya bisnis properti sedang tumbuh. Di film Big Short ada orang yang mulai memprediksi kejanggalan ini. Namanya Dr. Michael Burry yang diperankan oleh Kristen Bell. Dia kerja sebagai analisis investasi di perusahaan investasi milik keluarganya sendiri, namanya Scion Capital. Dia sudah memperkirakan bakal terjadi bubble krisis jika pasar properti mengalami gagal bayar dalam jumlah besar, dan dia percaya hal itu tinggal menunggu waktu saja. Sehingga saat itu dia memutuskan membeli CDS atau Credit Default Swap dalam jumlah besar dari penjual CDS. Penjual CDS ini adalah bank-bank investasi macam Lehman Brothers, AIG, Bear Stearns. Keputusannya ini pun juga dianggap gila oleh pemilik modal yang mempercayakan dananya itu kepada Dr. Michael Burry. Bahkan dia diprotes habis-habisan, bahkan sempat akan dituntut. Kenapa demikian ya? CDS itu singkatnya adalah asuransi terhadap ketidakbayaran peminjam. Jadi CDS akan untung ketika terjadi gagal bayar atau kredit macet. Tapi pada kondisi normal di mana peminjam mampu melunasi cicilan kreditnya, maka yang diuntungkan adalah penjual CDS. Dan pada saat itu Wall Street pun percaya kalau industri properti stabil dan tidak akan kolaps. Makanya ya keputusan Burry ini wajar ditentang oleh orang-orang yang mempercayakan modalnya kepada Michael Burry. Bank-bank investasi yang didatangi yang mau menjual CDS tadi itu juga menyambut baik karena seperti mendapat uang gratis. Di dalam film, upaya gila Dr. Burry ini juga diikuti oleh beberapa investor lain ya, yang mulai percaya bahwa kredit macet besar-besaran akan terjadi dan mampu mengambrukkan perekonomian Amerika Serikat. And then that happens. What is that? That's America's housing market. Mereka melakukan survei ya ke perumahan-perumahan yang ternyata banyak dijumpai terjadi macet atau rumahnya kosong ditinggal pergi oleh pemiliknya yang sudah tidak mampu membayar cicilan beserta bunga. Mereka kemudian juga menemui agen-agen perumahan yang ternyata dengan mudahnya itu meng-ACC orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat kredit perumahan ya, seperti orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Ya bayangkan saja kalau dia tidak punya penghasilan, dari mana dia bisa membayar cicilan rumahnya. Jadi pada akhirnya apa yang diprediksi pun terjadi pada tahun 2008. Kredit macet besar-besaran karena banyak yang tidak mampu membayar bunga dan cicilan, terutama dari subprime mortgage ya. Bunganya juga semakin naik, sedangkan mereka saja kesusahan untuk melunasi cicilan. Penyitaan rumah besar-besaran pun terjadi mulai tahun 2007 hingga 2008, dan pasar properti dipenuhi oleh rumah-rumah kosong hasil sitaan. Bisa dibayangkan ya, dalam ilmu ekonomi ada demand and supply. Pada saat itu supply-nya terlalu berlebih, otomatis kan harga rumah atau harga properti menjadi turun ya. Tapi seturun-turunnya harga rumah tetap tidak affordable, dan hal ini juga berakibat kepada bank-bank investasi ya. Karena bisa dibayangkan dalam membangun properti mereka sudah keluar duit banyak, kemudian ternyata yang dicicil banyak yang macet. Nah akhirnya juga nggak balik modal seperti itu. Nilai saham mereka pun jatuh bahkan di bawah $1, dan uang yang sudah keluar juga nggak bisa kembali lagi. Makanya terjadilah istilah yang namanya bubble burst. Dalam hal ini investor yang berada di bawah Dr. Michael Burry tadi untung besar-besaran ya, sampai berapa ratus %. Tetapi juga hal ini sudah terjadi krisis. Jadi
Di satu sisi ada yang diuntungkan, tapi di sisi lain juga banyak yang sudah dirugikan. Krisis sudah tidak terelakkan lagi. Ribuan orang tidak memiliki rumah, ribuan orang di PHK dari pekerjaan karena bank-bank investasi besar tadi kolaps. Otomatis cabang-cabangnya yang ada di seluruh dunia ya seperti itu ikutan kolaps. Berantakan sekali ekonomi pada tahun 2008 itu di Amerika Serikat dan beberapa negara-negara lain yang masih berkaitan. Buntut dari kebangkrutan institusi-institusi besar merembet hingga ke Eropa dan negara-negara di kawasan benua Amerika. Nah, film ini sendiri sebenarnya mengajarkan banyak sekali pelajaran bagi kita ya. Jadi kalau mau planning, mau nyicil rumah, pastikan dulu apakah penghasilan kita mencukupi atau tidak. Keinginan yang besar harus diimbangi juga oleh upaya yang besar. Film ini mendapat banyak review positif dan memenangkan banyak sekali penghargaan, mulai dari BAFTA Award, Academy Award, hingga yang di dalam negeri pun di Bandung Film Festival menang sebagai kategori Imported Comedy Drama Film. Bagi kamu mahasiswa ekonomi, cobalah meluangkan waktu untuk menonton film ini. Konteksnya out of the box banget.